leader, terus yang kelompok satu sebagai sweeper ya, yang lain di tengah. Satu sweeper ya. Ini itu minta kesediaan satu orang tuh, ini kita dalam doa. Ya. Yandri. Cara selesai baru yang lain sambung, jangan sampai ada yang bantu apa? Sebentar ada yang ngomong, ada yang tekan lagi, dan sampai hatinya yang apa dia bermasalah nanti. Ya. Satu selesai bicara baru siapa yang dituju harus jawab. Gitu. Yang lain tidak usah masuk. Jangan sampai baku ngomong apalagi baku hantam. Yang terakhir ganti. Ayo ke Flores Timur. Duluan. Carry semua bisa di pick up. Nanti di sebelum pos pendakian kita ada briefing teknis ya. Siap. Oh, tas bagian di depan. Kasih naik ke atas apa itu? Kasih naik ke atas. Kasih naik dong. Kasih silang. Bagian di sini, sebagian di sini. Ada yang bisa di sini lagi. Supaya saya dari sini saya lapor polsek tuh. Terus ya tidak. Kita sekarang sampai di desa Nawokote di dusun Bawalatang, di mana dusun ini sebagai pintu masuk gerbang menuju ke Gunung Lewotobi. Dengan ketinggian Gunung Lewotobinya 1702 mdpl di atas permukaan laut. Sepanjang perlintasan, estimasi waktu yang dibutuhkan 5-6 jam. Estimasi. Jadi, dimana untuk kita bisa siapkan fisik, setelah itu kesehatan kita. Saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan siap untuk jalan. Sepanjang lintasan kita akan melewati kebun warga, di mana kebun warga sendiri banyak yang bercocok tanam kakao, kelapa, dan mungkin ada juga yang vanili, tapi untuk vanili sendiri dia tidak berada pada posisi jalurnya, dia agak jauh dari jalur. Nah, sepanjang jalan juga kita akan bisa melihat burung maleo. Mungkin ada yang tahu burung maleo. Nah, Itu endemik sini. endemik di sini. Endemik ya. Tapi kita mungkin hanya bisa melihat sarangnya saja, sedangkan burungnya susah sekali untuk kita bisa lihat. Tipe burungnya seperti apa tuh kita susah sekali untuk melihatnya. Mungkin dari suaranya saja yang kita bisa tahu. Tapi untuk jenis burungnya seperti apa, burung maleo sendiri kita tidak bisa lihat. Kalau memang rezeki mungkin kita bisa lihat. Untuk 5-6 jam itu sendiri, kita sampai pada rest areanya. Sepanjang lintasan, jalurnya tidak terlalu ekstrim juga, tidak terlalu panjang juga pendakian. Hanya ada satu pendakian yang agak panjang, yang biasa disebut di sini dengan pendakian miring. Karena itu kita berada pada pinggangan lerengnya, pada lerengnya sendiri, lereng bukitnya sendiri. Kita melintasi lereng, dan itu agak panjang lintasannya. Jadi mungkin sebelum kita pendakian sampai di lokasi tersebut, kita bisa istirahat untuk siapkan fisik secara baik. Mungkin kita bisa untuk bercerita sambil menghirup udara segar lah dari gunung, dari hutan yang ada. Mungkin ada yang mau diketahui lebih lanjut tentang Gunung Lewotobi, Gunung Lewotobi perempuan. Sudah bagus tentang aktivitas masyarakat keseharian, terus Oh, iya. kepercayaan, mitos tabu yang berkembang di sini. Dan ternyata teman-teman sepanjang nanti berkunjung masuk ke perkampungan ini tidak boleh loh misalkan membuang sesuatu ataupun meludah atau apa gitu, kencing sembarangan. Ada mitos tabu yang berkembang di masyarakat seperti apa? Bisa sebagai apa ya? Pemanis toh dalam bernarasi, dalam interpretasi. Ini sudah bagus menyampaikan. Teman-teman diharapkan bisa seperti kakak ini ya. Itu sudah. Coba kalau misalnya dari tidak boleh punya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih Pak Kadis sudah memberi kesempatan untuk saya menceritakan sedikit gunung. Bukan, maksudnya mau sebagai pemandu untuk apa? Mereka mau naik gitu. ke gunung apa nih? Tidak boleh, begitu? Tidak boleh. Jadi kearifan lokal seperti apa, lalu apa yang ada di sana? Baik, selamat sore teman-teman. Sebelum kita beranjak menuju ke pegunungan, mungkin sedikit saya bisa menjelaskan kepada teman-teman atau para tamu sekalian yang ada di sini, bahwa sesuai dengan kepercayaan warga setempat,
sebelum kita menuju ke puncak, terlebih dahulu kita ke rumah di mana tempat para pemangku itu berada atau pemegang juru kunci gunung tersebut. Sehingga mungkin di sana kita bisa diberikan arahan ataukah pembekalan-pembekalan terkait etika ataukah tata cara ketika kita berada di areal gunung itu sendiri. Karena bagaimanapun juga di areal atau di kawasan gunung itu sendiri banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan, sehingga mungkin dengan adanya demikian kita bisa selamat dalam perjalanan dan kembali ke tempat kita semula. Barangkali demikian. Seperti apa? Seperti apa yang dilakukan apa-apa kayak gitu? Salah satu pantangan itu kan perlu. Jadi sesuai dengan budaya dan tradisi setempat, saya kasih contoh sedikit tentang bahasa. Bahasa yang kita pergunakan sehari-hari adalah bahasa-bahasa budaya Lamaholot seperti biasanya. Tetapi ketika kita berada di kawasan Gunung Boleng tersebut, kita menggunakan bahasa-bahasa kiasan atau bahasa-bahasa tradisi yang diwariskan para leluhur dulu, tetapi masih dipergunakan sampai hingga saat ini. Kalau misalnya kita salah ataukah keliru mengucapkan atau menggunakan bahasa-bahasa tersebut, kemungkinan akan terjadi bahaya-bahaya bisa terjadi pada diri kita. Untuk itu, sebelum kita menuju ke puncak, kita diwajibkan atau dimohon untuk kita ke pintu masuk ataukah ke rumah di mana juru kunci itu berada untuk bisa mendapat pembekalan tersebut. Barangkali begitu dari saya. Siap, mantap. Tapi itu Gunung Boleng ini yang kita mau mendaki nih, Gunung Loloto. Yang pertama, ketika ada melihat fenomena, landscape, bentukan yang emang menarik untuk jadi bahan interpretasi, dikembangkan dalam sebuah bentuk narasi. Sebenarnya sih, Bu. Sebenarnya dimakan kan? Bisa. Bisa Yang dimakan. nanti kalau banyak-banyak pusing itu ya, yang kayak ganja tuh, bukan itu? Bukan. Ya, ini waru itu kayaknya. Ini makanya saya bilang kalau laut itu memang Setengah jam perjalanan ya. Ada saudara. jam saja yuk kita lanjut. Yang jauh siapa tadi? Oh, 3 tercecer ya. Mohon izin Pak Ralat, kelompok 2. Kami kelompok 4 jadi leader di pendakian ini, guys. Benar-benar di hutan. Dengan HP kita buat kita putar lagu, foto. Tahu di puncak ada Koji. Ada apa? Apa itu? Jaringan 4G. Oh, jaringan. Oh, 4G. Saya suka lihat tuh tanaman yang ada di pohon kayak gini nih, Kak. Tanaman hutan Yang ada di pohon. yang ada di pohon begini. Ini di sini. Emang maleo itu kan besar ya burungnya. Telurnya besar sekali. Ada kan di situ? Ada. Sudah digali, diambil orang. Kemarin bekas satu. Ada orang yang ambil. Ini Bu, didokumentasikan itu. Jadi biasanya ada dalam situ, kan? Biasanya ada di dalam. Biasanya dalam sini ada telurnya burung maleo. Tapi rupanya sudah diambil. Sebesar apa? Ya, sebesar buah mangga lah. Besar buah mangga. Orang sini.
Perhentian ke Ada di depan tuh. 3. Juan, siapa yang orang Portugis? Dari nenek kah? Bapak keturunan. Keturunan. Kalau Portugis yang sini Portugis. Mama Belanda. Pino juga nih kayaknya nih Montero. Iya. Mama Belanda. Ayah Portugis. Jadi Anaknya Nagi. tidak, mungkin ada ini persilangan dengan orang NTT Flores sih. Enggak kan? Portugis yang sini tuh asli Portugis, cuman dia bukan Portugis sini aja. Dia duluan datang ke sini sebelum Portugis. Kita lihat keringat-keringat mereka. Mereka bercucuran keringat. Saya kira Sampai hari ini Diusir oleh Belanda. bisa bergabung dengan mereka semua. Pendaki-pendaki gunung. Lalu Portugis lari kemana lagi? Taruh sini. Itu gading dong orang pukul. Orang pukul itu bagus setengah mati. Tapi yang uti. Mau tidak jadi. Kau bilang kan babi hutan. Ini namanya pacet. Pacet itu sama dengan lintah kah? Lintah. Oh, ini lintah. Kalau ada babi hutan datang makan. Jadi dia isap darah ya? Tahu tuh. Negara-negara tuh. Negara-negara yang beraktivitas untuk menangkap ikan di laut tuh cuma negara Belanda waktu itu. Namanya tuh Nederland. Jadi waktu itu tuh Nederland. Itu tadi, maksudnya sekolahnya tuh namanya Nederland. Jadi orang-orang tuh terhipnotis dari nelayan tuh bahwa, wih ini orang menangkap ikan. Jadi dia melihat bahwa bagaimana cara menangkap ikan yang lebih baik. Jadi orang Yunani itu datang untuk pelajari bagaimana cara menangkap ikan yang baik. Jadi harus ada konstruksi bangunan seperti apa, makanya dibuat kapal. Itu penyebaran mengelilingi lautan ini kan di zaman-zaman Spanyol. Itu zaman-zamannya era-era sudah masa-masanya sudah mulai era-era modern di waktu zaman-zaman negara Eropa. Kalau Indonesia belum ya. Sorry. Gitu ya. Sambil jalan bisa tidak kamu sebentar cerita begitu. Sudah kalau kalian tidak percaya saja. Referensinya? Ada lah. Pokoknya ada. Pokoknya ada. Itu ada kembangnya kah? 32 tuh. Hanya begitu. Saudara masih hidup. Saudara masih hidup lah. Ada burung. Kalau 2032 mulai pendekatan dengan SD sekarang. Anak-anak cek dulu. Mulai bagi dorong itu buku gratis. Nah, kita lihat mana? Nanti itu dong melekat dalam hati tuh, Pak ini yang dulu kasihkan cepat-cepat komisi deh. Halo Dan. Ada yang tebang kayu Dan. Ada gelas sebanyak. Wah, kayu bagus. Kayu bagus. Bagus banget. Kayu kelas 1. Kayu apa ya? Pahlawan. Pahlawan hitam. Pak, keluar Pak. Pahlawan revolusi. Karena ini bukan karena tumbang, ini dipotong. Dipotong ya. Ini ada yang tebang dengan sengaja. Kasihan Ada penebangan kayu. bagi beberapa orang oknum. Nanti giliran banjir baru Kurang air. Berarti akarnya yang di situ, Ini pohon yang menyimpan itu. berapa ratus kubik air Iya betul. di bawahnya. Oh, kasih foto. Oh, ada video ya. Iya. ini kejadian kayak Ini expire 2021. Oh my god. serius. Baru 2 tahun lalu. Baru 2 tahun lalu. Kemarin ceritanya mau bawa spaghetti kan. Sampai pas buka lihat sausnya Januari 2022. Baru berapa bulan? Buang semua. Tapi kalau dengan teman-teman tuh kami tuh suka kopi liong kan. Dia bagaimana baru-baru apa? Pelatih yang Emil. Wah, Emil tuh bestie. Sedihnya. Emil cocok ya. Itu namanya jalur apa? Namanya apa tadi?
tanjakan miring. Ini namanya tanjakan miring menuju ke Gunung Lewotobi.